Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Sofiatun dengan NIM 18080560096. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis SWOT pada mata kuliah kewirausahaan dan beberapa hasil wawancara saya dengan seorang wirausahaan yang menurut saya cukup sukses dalam bisnisnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Sebelumnya, kita tahu nggak sih apa itu analisis SWOT? Nah, analisis SWOT itu adalah kumpulan dari beberapa aspek perusahaan yang terdiri dari kekuatan, strength, kelemahan, weakness, kesempatan, opportunities, dan ancaman, itu threats. Nah, dalam analisis SWOT itu ada tujuannya juga. Tujuan dari analisis SWOT itu yaitu untuk membantu perusahaan mengembangkan kewaspadaan penuh mengenai semua faktor yang terlibat dalam pembuatan keputusan bisnis. Nah, analisis SWOT ini itu bisa menjadi suatu pertimbangan untuk mengembangkan suatu perusahaannya ataupun bisnisnya. Lalu SWOT itu apa sih? Nah, SWOT itu S itu strength, kekuatan. Kekuatan ini itu nilai internal dan positif dari suatu perusahaannya. Nah, berarti kekuatan dari perusahaannya itu apa, atau unggulan dari bisnisnya itu apa, seperti itu. Lalu W itu weaknesses, kelemahan. Kelemahan bisa kita artikan suatu kekurangan dari perusahaan atau bisnis yang dilaksanakannya itu apa. Nah, kurang lebih faktor negatif yang mengurangi kekuatan dari perusahaannya itu apa sih. Nah, lalu opportunities, peluang apa yang ada dalam bisnis kita. Nah, bisa kita lihat dari faktor eksternal dalam lingkungan bisnis Anda yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Nah, peluang itu ada dalam lingkungan bisnis Anda untuk menunjang suatu kesuksesan dalam melaksanakan bisnis Anda. Lalu ada threat, ancaman. Nah, ancaman ini bisa kita artikan atau suatu hambatan atau kendala dalam bisnis Anda. Nah, faktor apa yang ada atau ancaman apa yang ada dapat mempengaruhi bisnis Anda. Di sini kita akan mengetahuinya. Sebagai contoh dari analisis SWOT ini, saya mewawancarai teman saya sendiri yang bernama Lestiani. Dia ini teman SMK saya atau SMA saya. Nah, dia ini membuka usaha konter di desanya, yang dia sempat cerita kalau di desanya itu termasuk agak yang susah untuk membeli suatu voucher kuota ataupun pembayaran transfer maupun pulsa. Nah, itu dia sempat cerita kalau agak jauh dari perkotaan untuk bisa membelinya. Nah, itu menjadi suatu peluang bisnis bagi dirinya untuk memulai serba-serbi store ini, counter. Nah, counternya ini itu dia sudah mulai bisnisnya sekitar 1 tahun yang lalu, dan dia memulainya dari pulsa, kuota data, top up, bayar tagihan listrik, dan sekarang merambah menjadi ada transfer dan lain-lainnya. Lalu dia juga sekarang melayani print-printan, penjualan masker, dan snack. Nah, untuk lebih tahu selanjutnya, berikut adalah hasil wawancara saya dengan pemilik usaha ini, yaitu teman saya sendiri. Bisa dilihat. Nah, hasil wawancaranya sebagai berikut. Oke, halo, selamat malam Mbak Ani. Terima kasih karena sudah mau saya wawancarai. Nah, untuk mempersingkat waktu, Mbak Ani kan sempat cerita bahwa usaha Mbak Ani itu namanya serba-serbi store, tentang lebih tepatnya kayak ke counter gitu kan ya. Nah, di sini saya ingin bertanya sedikit, awal mula dari Mbak Ani membuat usaha ini itu kenapa dan bagaimana?
Iya, selamat malam Mbak Sofiaton. Terima kasih sebelumnya. Saya akan sedikit cerita, sedikit memaparkan kenapa dan bagaimana saya memulai usaha ini. Kalau ditanya kenapa itu, kenapa? Ya karena saya punya niatan tentunya. Dan bagaimana untuk memulainya? Itu tentunya harus ada tekad, gitu kan. Menurut Mbak Ani, kelebihan apa yang Mbak Ani miliki dalam usahanya saat ini? Kalau ngomongin kelebihan dalam usaha saya, kelebihannya itu saya lebih dicari pelanggan karena dalam usaha perdagangan mikro, jualan pulsa kuota, hanya ada satu dan tidak ada pesaing di desa ini. Jadi saya lebih dicari daripada yang lain. Sedang pada era 4.0 saat ini, semuanya butuh serba internet, semuanya serba online. Jadi ya mau tidak mau, baik kalangan semua masyarakat, anak-anak, mulai anak-anak, dewasa sampai orang tua pun, mereka juga sekarang mengikuti zaman gitu. Oke, nah pasti kan ketika membuat usaha adalah sedikit kekurangannya. Nah, menurut Mbak Ani, kekurangan apa dalam usahanya saat ini? Iya, kalau ngomongin kekurangan itu lebih ke diri saya sendiri, terutama dalam rekapan penjualan, terus lebih ke marketing juga. Marketing itu masih bingung, masih amburadul. Iya, bisnis saya ini baru berjalan sekitar 1 tahun, jadi ya seperti itu. Halo? Nah, kalau boleh tahu kan ya dalam baru 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun ini itu kan modal awalnya berapa dan penghasilannya itu kira-kira berapa yang biasanya Mbak Ani dapatkan? Iya, baik. Kalau dalam 1 tahun ini, kalau dalam proses perdagangan tentu ada naik turunnya ya Mbak. Nggak mungkin selalu naik di atas terus, nggak mungkin. Tentu banyak yang down, banyak yang turun. Kalau untuk awal modal jualan itu, saya punya modal 50.000, tapi dengan tekad dan niat yang kuat, sekarang bisa sampai ya bisa puluhan juta. Nah, jadi kan tadi lebih ke kekurangan dan kelebihannya dalam usahanya Mbak Ani. Lalu peluang apa yang ada dalam usahanya Mbak Ani saat ini yang dirasakan? Peluangnya itu seperti apa? Ya, kalau saya amati dari kalangan desa, dari lingkungan desa, masyarakat ini seperti peluangnya kayaknya lebih ke transfer uang atau BRI link itu sepertinya. Mereka lebih mengalami kesulitan dalam hal transfer gitu. Terus juga bikin undangan pernikahan itu juga menjadi peluang saya berikutnya kayaknya ya, kayak gitu.
Oke, berarti kurang lebih itu peluangnya lebih mengarah ke transfer gitu ya. Soalnya kan Iya, tahu saya tempatnya Mbak Ani itu lebih jarang untuk adanya tempat transfer gitu ya. iya betul, betul banget. Ya, kalau bisa dibilang itu masyarakat sini itu lebih kejauhan kalau misal mau ke kota. Soalnya posisi desa saya itu ya agak sedikit ya jauh jauh kalau bisa dibilang mau ke kota. Di masyarakat desa ini masih belum itu belum begitu paham antara transfer atau yang lainnya gitu. Nah, itu tadi kan peluangnya dari usahanya Mbak Ani. Lalu pernah nggak sih mengalami suatu hambatan dalam usahanya itu? Kalau pernah, apa hambatan yang pernah dialami Mbak Ani atau kendalanya dalam membuka usaha ini selama 1 tahun ini? Ya, kalau ngomongin hambatan atau kendala, tentu banyak banget ya. Masih banyak kekurangan, masih banyak kendala. Terutama kalau misalnya stok barang. Dalam stok barang itu bisa jadi itu agak lambat juga bisa. Lambatnya itu karena perdagangan di desa ya Mbak ya. Jadi ada beberapa yang ngutang dulu, Mbak ngutang dulu kayak gitu. Itu sih yang menjadi hambatan saya. Terus juga kalau ngutang itu kan harus putar balik modal. Ya kalau uang udah dibawa orang lain, udah diutang gitu kan. Ya itu susah. Itu sih Mbak. Nah, lalu ada nggak sih ancaman dari usaha atau bisnis yang lainnya untuk saat ini? Kalau ngomongin ancaman pasti ada. Kalau untuk sekarang ini kan belum ada saingan, belum ada yang mau buka usaha kayak saya. Tapi mungkin suatu saat pasti kan ada yang usaha. Ancamannya juga karena jauh dari rumah toko saya, takutnya itu yaitu ada sesuatu, ada maling atau apa gitu. Itu sih Mbak. Oke, nah itu tadi ancamannya, berarti kurang lebih kayak mengkhawatirkan nanti tokonya kemalingan atau bagaimana gitu ya. Iya kayak gitu. Inovasi, ide terbaru apa yang Mbak Ani pikirkan untuk usahanya saat ini, atau Mbak Ani ingin membuka usaha yang lainnya lagi di tempat lain kah, atau menambah usahanya Mbak Ani saat ini, atau hanya cukup di penjualan pulsa, voucher, kuota, atau transfer saja, atau ada yang lainnya? Untuk sementara ini mungkin saya lebih mengarah untuk ke digital, ke online. Karena online itu pasarnya juga udah mencakup luas seluruh Indonesia. Kan bisa sampai luar negeri gitu kan. Jadi yang mau dikembangin itu lebih ke digital. Tuh, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ani karena sudah mau saya wawancarai. Nah, itu tadi kan sedikit pengalaman dari Mbak Ani ya selama melaksanakan usahanya, dari
keunggulan atau keuntungan dari usahanya sendiri maupun kekurangannya atau peluangnya dan ancaman atau hambatannya. Nah, berarti bisa saya simpulkan bahwa usahanya Mbak Ani ini cukup maju dalam 1 tahun ini ya, karena lokasinya yang strategis juga, lalu walaupun ada kekurangan dalam memanajemen waktu atau dalam pengolahan keuangan atau keluarnya masuk suatu barangnya, lalu mungkin peluangnya yang saya tangkap peluangnya mungkin di itu ya para remaja pelajar sekarang itu ataupun orang tua yang mau transfer gitu kan, lalu sedikit hambatannya mungkin dari orang-orang yang kadang utang karena tetangga sendiri kan ya, pasti kan tidak enak kalau semisal tidak diperbolehkan. Nah, inovasinya terbarunya juga tadi menurut saya juga sudah bagus. Semoga usahanya sukses terus dan semakin maju. Itu ya, Mbak. Iya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ani. Kalau gitu saya tutup dulu ya untuk pada malam hari ini. Mohon maaf telah mengganggu waktunya juga pada malam-malam. Silahkan jika Mbak Ani ingin beristirahat, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.